Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa kana Allahu ghaniyyan hamidan. Dan milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan juga segala sesuatu yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab sebelum Anda dan juga kepada Anda untuk bertakwa kepada Allah SWT. Dan jika Anda kufur kepada Allah SWT, maka sungguhnya milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan juga segala sesuatu yang ada di bumi. Dan Allah SWT maha kaya lagi maha terpuji. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam ayat yang mulia ini Allah SWT menjelaskan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah SWT memiliki segala sesuatu, pemilik segala sesuatu yang ada di langit. Apa saja yang ada di langit adalah milik Allah, dan juga segala sesuatu yang ada di bumi itu adalah milik Allah SWT. Oleh karena itu Allah SWT yatasarraf bima syaa, yaitu melakukan segala sesuatu atau melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang memaksa Allah dan tidak ada yang menghalangi apa yang Allah ingin lakukan. Maka Allah SWT mewasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelumnya, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, dan juga kepada Anda, kata Allah, itu kepada Rasul, kepada kita umat Islam, untuk bertakwa kepada Allah. Allah mengatakan Allah yang memiliki langit dan bumi, dan Allah yang mengatur, dan Allah yang akan berbuat sekehendaknya. Maka kemudian Allah mengatakan bertakwalah anda sekalian kepada Allah SWT dengan tentunya takwa, melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhkan larangan Allah SWT. Ini konsekuensi ketika kita mengakui, meyakini bahwasanya Allah pemilik langit dan bumi, Allah yang menguasai dan Allah yang mengatur langit dan bumi ini. Maka konsekuensinya adalah kita beribadah kepada Allah, kita melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Ini diwasiatkan oleh Allah SWT kepada umat-umat terdahulu dan juga kepada kita.
menunjukkan bahwasanya ya syariat atau agama secara umum itu sama, yaitu menyuruh untuk bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Kemudian Allah melanjutkan, wa in takfuru, kalau anda sekalian kufur. Bagaimana kufur? Dengan tidak beriman kepada Allah, dengan tidak bertakwa kepada Allah, dengan tidak melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Maka seorang yang melakukan maksiat sebenarnya ya dia melakukan bagian dari kekufuran, walaupun ya kekufuran tersebut tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Karena ketika seorang melakukan maksiat, berarti dia sudah melanggar perintah Allah. Allah SWT memerintahkan untuk beribadah, kemudian dia tidak lakukan. Atau sebaliknya, Allah SWT melarang sesuatu, disuruh dia lakukan. Maka ini bentuk kekufuran ya kepada Allah SWT, bentuk pembangkangan kepada Allah SWT. Maka Allah katakan, kalau anda sekalian kufur, fa inna lillah ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka sungguhnya milik Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Kalau Allah SWT mengulangi ayat ini, menegaskan kembali, kalau anda kufur, maka Allah yang memiliki langit dan bumi ini. Artinya bagaimana kita bisa kufur kepada Allah sedangkan kita tinggal di bumi, sedangkan yang memiliki bumi adalah Allah. Bagaimana kita tidak taat kepada Allah? Maka ayat ini perlu dipahami dengan sebaiknya. Kenapa kita tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan Allah? Padahal Allah memiliki bumi yang kita tinggal di dalamnya. Kemudian Allah perintahkan kita, tidak kita lakukan. Allah melarang suatu, justru kita lakukan. Ini bentuk kekufuran ya. Dan ini ya tentunya ya dosa. Bagaimana seorang tidak taat dan patuh kepada Allah, padahal Allah yang memiliki tempat dia tinggal. Bahkan tidak hanya Allah SWT memberi kita tempat tinggal, tapi juga memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, rezeki dan semuanya. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan Allah SWT ghaniyun, yaitu maha kaya. Yang kaya di sini maksudnya merasa cukup, tidak butuh kepada manusia, tidak butuh kepada makhluk. Ya, kalau anda pun kufur, kata Allah SWT, Allah enggak butuh anda. Itu maksudnya. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Maka ini sebenarnya ancaman dari Allah. Kalau anda kufur, tidak taat kepada Allah, maka Allah tidak butuh kepada anda. Allah ghani, Allah cukup, ya, merasa cukup, ya, tidak membutuhkan manusia. Ini hakikat dari kaya itu adalah tidak membutuhkan orang lain. Maka Allah SWT yang paling kaya dan maha kaya tidak butuh kepada makhluk. Kalau toh pun anda kufur, kata Allah, Allah yang memiliki langit dan bumi dan tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Makanya dalam hadis qudsi Allah SWT mengatakan, kalau seandainya seluruh manusia dan jin mereka semua kufur kepada Allah, maka tidaklah mengurangi kekuasaan Allah, tidak mengurangi kerajaan Allah SWT dan kekuasaannya, tidak mengurangi perbendaharaan Allah. Sebaliknya juga, kalau seluruh manusia dan jin bertakwa kepada Allah, tidak akan menambahkan kekuasaan Allah, tidak menambahkan perbendaharaan Allah. Jadi Allah tidak butuh kepada manusia, tidak butuh kepada ibadah manusia. Mereka mau kufur atau mau bersyukur, itu kembali kepada mereka. Allah tidak butuh. Maka ini hakikat dari kekayaan atau sifat ghani Allah SWT, bahwasanya Allah tidak butuh kepada manusia
dan bahkan tidak butuh kepada ibadah manusia. Ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia dan jin tujuannya adalah untuk mereka sendiri, bukan untuk Allah. Maka Allah di sini katakan, kalau seandainya kalian kufur, maka tidak kurang kepemilikan Allah dari langit dan bumi ini, tidak berkurang. Maka Allah tetap kaya, tidak membutuhkan sesuatu pun dari manusia. Hamid artinya maha terpuji. Bahwasanya Allah SWT terpuji perbuatannya dan terpuji sifatnya. Segala sesuatu yang diperbuat oleh Allah SWT itu semuanya baik dan terpuji. Sifat Allah terpuji. Apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah wajibkan, itu semuanya adalah kebaikan. Dan Allah sedikit pun tidak butuh kepada kita manusia. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan lagi, Allah ulangi lagi, Allah ingatkan lagi, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Kita bisa lihat di sini Allah SWT mengulangi kalimat ini 3 kali. Bahwasanya Allah yang memiliki langit dan bumi. Allah wasiatkan untuk bertakwa. Kalau tidak mau, maka Allah tetap menjadi pemilik langit dan bumi. Tidak berkurang kekuasaan Allah dan kekayaan Allah SWT. Wa kafa billahi wakila. Maka cukuplah Allah SWT sebagai wakil. Maksudnya di sini adalah, kata Imam Ibnu Katsir, al-wakil yaitu al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat, yaitu Allah SWT yang mengatur segala sesuatu, Raqib, dan Allah SWT yang mengawasi, syahid yang menyaksikan perbuatan kita manusia, seluruh makhluk. Allah SWT melihat, mengawasi, mengatur dan menyaksikan apa yang kita lakukan. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan, dan ayat ini merupakan tantangan bagi kita. Allah SWT mengatakan, iyasha yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dzalika qadiran. Kalau seandainya Allah SWT menginginkan, maka Allah akan melenyapkan kalian, wahai manusia. Allah SWT mengatakan, kalau Allah menghendaki, Allah akan melenyapkan, menghancurkan kalian, wahai manusia. Kalau Allah menghendaki. Ketika manusia diwasiatkan oleh Allah SWT untuk bertakwa kepadanya, tetapi malah melakukan kekufuran, melakukan segala macam bentuk dosa dan maksiat, maka Allah katakan, kalau Allah mau, Allah akan binasakan seluruh manusia ini. Ketika mereka tidak bertakwa kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, kalau Allah mau, yudhibkum, Allah akan hancurkan kalian, Allah akan lenyapkan kalian semua dari muka bumi ini. Wa ya'ti bi akharin, dan Allah akan datangkan makhluk yang lain yang lebih baik, yang lebih hebat, yang lebih patuh, yang lebih taat kepada Allah. Kita bisa bayangkan di sini Allah SWT memberikan peringatan. Ini peringatan yang sangat tegas dari Allah SWT. Ketika Allah SWT menyuruh kita, mewasiatkan kita untuk bertakwa kepadanya dan mengingatkan bahwasanya Allah lah pemilik langit dan bumi ini, yang di bumi ini kita tinggal. Kalau kita kufur, tidak mau taat kepada Allah SWT, maka Allah bisa saja menghancurkan kita semuanya, jin, manusia. Ketika tidak taat dan kufur kepada Allah, Allah hancurkan semua, binasakan semua. Kemudian Allah datangkan makhluk yang lain selain jin dan manusia, yang lebih taat, yang lebih patuh kepada Allah SWT, yang lebih baik daripada jin dan manusia. Bisa Allah lakukan itu kalau Allah menginginkan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT Maha Kuasa. Allah katakan, Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, wa kana Allahu ala dzalika qadiran. Allah SWT Maha Kuasa untuk melakukan hal tersebut.
Allah qadir. Allah SWT memiliki kudrah, kemampuan untuk melakukan itu. Maka ini ya bisa kita lihat, bisa kita renungkan bahwasanya ayat ini sebuah peringatan yang sebenarnya sangat tegas dari Allah SWT kepada kita, agar kita selalu ya bertakwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Dan kalau kita lihat memang dalam Al-Quran ya banyak sekali perintah untuk bertakwa kepada Allah, yang mulai dari awal Al-Quran sampai akhir, agar kita selalu bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Allah SWT mengatakan, man kana yuridu thawabad dunya, siapa saja yang dia menginginkan dunia, dia hanya menginginkan dunia, segala kehidupannya hanya mencari dunia, segala sesuatu yang dilakukan tujuannya hanya dunia, maka Allah mengatakan, fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Sungguhnya Allah SWT memiliki kebaikan di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Hendaknya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, mestinya minta kebaikan dunia dan akhirat, tidak hanya dunia. Karena kalau hanya dunia, Allah SWT memiliki dunia dan akhirat. Kenapa kita tidak minta kepada Allah SWT ya, kebaikan dunia dan akhirat, di mana Allah SWT memiliki segalanya? Maka hendaknya ya, seorang ketika dia beramal tidak hanya ingin kebaikan di dunia ini, tapi juga kebaikan di akhirat. Karena Allah SWT memiliki semuanya. Allah SWT yang bisa memberikan kebaikan bagi seorang di dunia ini, ya, kebaikan berupa hidup yang baik, dan juga kebaikan di akhirat. Allah SWT kuasa atas segala sesuatu, dan Allah memiliki hal tersebut. Maka minta kepada Allah dunia dan akhirat, ya, tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Wa kana Allahu sami'an basira, dan Allah SWT Maha mendengar. Ya, ketika kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, Allah dengar apa yang kita minta. Basira, dan melihat apa yang kita lakukan. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah SWT. Apa yang kita lakukan Allah lihat, apa yang kita ucapkan Allah dengar, dan bahkan apa yang terbetik dalam hati kita Allah SWT mengetahui. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-135, Allah SWT memanggil orang beriman dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah SWT mengatakan, wahai orang yang beriman, jadilah anda orang-orang yang selalu mendirikan atau menegakkan keadilan ketika anda menjadi saksi bagi Allah SWT, baik itu atas diri anda sendiri, orang tua, dan juga karib kerabat. Walaupun orang tersebut adalah kaya ataupun miskin, maka Allah SWT lebih berhak bagi mereka. Maka janganlah anda mengikuti hawa nafsu sehingga tidak menegakkan keadilan. Dan jika anda berpaling, jika anda merubah dan berpaling, maka Allah SWT mengetahui apa yang anda lakukan. Dalam ayat ini, ya, Allah SWT
mengingatkan kita orang yang beriman untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan. Allah SWT mengatakan, kunu qawamin, jadilah anda orang-orang yang menegakkan al-qist, bil qisti, yaitu menegakkan segala urusan dengan penuh keadilan. Jadilah kita orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan penuh keadilan. Apa itu keadilan? Yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. Syuhada'a lillah walau ala anfusikum, yaitu ketika anda bersaksi, menjadi saksi, maka bersaksilah dengan persaksian yang benar. Artinya seorang ketika dia menjadi saksi dalam sebuah perkara misalnya, maka hendaknya menjadi saksi yang benar, menjadi saksi yang jujur, menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan faktanya, tidak menyembunyikan fakta, tidak menyembunyikan sesuatu yang benar. Ini Allah SWT panggil kita untuk menjadi orang yang bersaksi dengan persaksian yang benar, dan ini bentuk keadilan. Walaupun itu persaksian itu akan memberatkan diri sendiri, kata Allah SWT. Ketika anda salah, anda bersaksi bahwasanya anda salah, atau itu akan memberatkan orang tua anda ataupun karib kerabat, maka tentunya yang lebih dicintai adalah kebenaran, bukan diri sendiri, orang tua, karib kerabat ataupun yang lainnya. Maka ketika kita menjadi saksi, ya ini secara khusus dan secara umum, bagaimana kita menjadi orang yang adil, ya dalam ayat ini menjadi orang yang adil, jujur ketika bersaksi, yaitu memberikan persaksian. Maka persaksian itu hendaknya dengan jujur, dengan benar. Walaupun itu kadang persaksian itu sendiri memberatkan diri sendiri, atau memberatkan orang tua sendiri ataupun karib kerabat. Ini merupakan seruan dari Allah SWT agar kita menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang menegakkan keadilan. Iyakun ghaniyan aw faqiran, baik itu orang yang anda jadikan anda bersaksi terhadapnya itu orang kaya ataupun miskin. Anda menjadi saksi misalnya terhadap suatu kasus misalnya, baik orang yang anda bersaksi atasnya itu adalah orang kaya ataupun orang miskin, maka bersaksi dengan benar, tidak menjadi orang yang subjektif. Itu subjektif gimana? Kalau seandainya orang kaya, maka dia ketika salah misalnya dia sembunyikan. Ketika orang miskin, maka dia benarkan atau dia bersaksi dengan benar, dengan jujur. Atau yang berkaitan dengan orang tua ataupun karib kerabat, kalau yang bersalah, ya yang bersalah adalah karib kerabatnya, maka sudah jelas salah misalnya, dia tidak bersaksi dengan jujur. Ini suatu bentuk ketidakadilan. Ketika kita menjadi saksi, hendaknya kita menjadi saksi yang jujur dan menegakkan keadilan tentunya. Ya, menegakkan keadilan. Dan inilah yang membuat hukum Islam itu menjadi hukum yang diterima, yaitu di mana hukum Islam tidak memandang ini karib kerabat, ini orang tua, ini orang kaya, ini orang miskin. Siapapun yang salah maka dikatakan salah, siapa yang benar dikatakan benar. Maka hukum tidak, ya istilah orang sekarang, tidak pandang bulu. Tidak kalau seandainya yang salah itu orang kaya misalnya atau karib kerabat, maka dia berusaha untuk menyembunyikan. Tidak seperti itu. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis,
fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sungguhnya yang menyebabkan orang-orang sebelum Anda itu menjadi hancur, binasa, yaitu kalau seandainya idza akhta'a fihim asy-syarif atau idza akhta'a alaihim ad-dhaif aqamu alaihi al-had. Kalau seandainya yang salah itu orang yang lemah misalnya, orang yang miskin misalnya, maka dia tegakkan hukum. Wa idza akhta'a fihim asy-syarif, kalau seandainya yang salah itu orang yang syarif, orang yang mulia, yang kaya misalnya, maka dia sembunyikan. Jadi ini yang menyebabkan kehancuran umat terdahulu. Kalau yang salah itu orang yang tidak punya kedudukan, orang miskin, segera ditegakkan hukum. Tapi kalau seandainya yang salah itu orang yang punya kedudukan, orang kaya dan sebagainya, maka tidak ditegakkan hukum. Padahal Nabi pernah mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan bagaimana ya hukum tidak pandang bulu, atau istilah orang sekarang ya tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi hukum sesuai dengan kebenaran. Kalau yang salah yang di atas, tetap orang yang salah adalah orang yang memiliki kedudukan, orang kaya tetap salah. Kalau orang yang miskin salah, tetap sama-sama. Maka dalam Islam semua orang sama dalam pandangan hukum Islam. Siapapun yang salah tetap dikatakan salah. Maka ini Allah SWT memberikan ya peringatan. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Kalau seandainya yang salah itu orang kaya atau orang miskin, ya, jangan Anda bersaksi dengan kesaksian palsu, tidak menegakkan keadilan. Padahal Allah SWT aula bihima, Allah yang lebih tahu tentang mereka berdua. Tugas Anda adalah bersaksi dengan persaksian yang benar. Fala tattabi'ul hawa, maka janganlah Anda mengikuti hawa nafsu. Makanya di sini yang dimaksud hawa nafsu apa? Hawa nafsu di sini bisa jadi dimaksudkan adalah dunia. Ketika yang salah misalnya orang kaya, maka dia mengikuti hawa nafsu dengan tidak memberikan persaksian, mungkin karena dia disogok dan sebagainya. Atau yang salah adalah karib kerabatnya, maka fala tattabi'ul hawa, jangan Anda mengikuti hawa nafsu karena hubungan kekerabatan, terus Anda tidak bersaksi dengan persaksian yang adil. Ini dilarang oleh Allah SWT. Fala tattabi'ul hawa, jangan mengikuti hawa nafsu ya, karena keinginan dunia atau karena hubungan karib kerabat, asobiyah, kekeluargaan dan sebagainya, kemudian Anda tidak berlaku adil. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, jangan sampai Anda mengikuti hawa nafsu ya dalam menegakkan keadilan. Artinya tegakkan keadilan, tinggalkan segala bentuk kekeluargaan dan sebagainya. Ketika kita ingin menegakkan keadilan, maka tidak dipandang siapa yang salah. Jangan mengikuti hawa nafsu, jangan mengikuti kekeluargaan, rasa perasaan ini dan sebagainya, tidak. So, tadi Nabi katakan apa? Kalau seandainya Fatimah yang mencuri, aku yang potong tangannya, kata Nabi. Aku sendiri, kata Nabi. Ini menunjukkan keadilan. Fatimah wanita yang paling mulia karena bapaknya Rasul. Maka tidak ada yang paling mulia, wanita yang paling mulia dari Fatimah karena bapaknya Nabi. Maka kalau dia mencuri, kata Nabi, aku yang potong tangan. Ini menunjukkan apa? Islam, di dalam Islam semua manusia sama dalam kedudukannya dalam hukum. Wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ini adalah sebuah peringatan dari Allah. Wa in talwu, kalau seandainya Anda ya talwu artinya merubah, tahrif, merubah persaksian yang tadinya si fulan
dia bersalah tapi karena dia orang kaya Anda bilang dia tidak salah. Yang tadinya si fulan bersalah tapi karena dia kerabat Anda bilang tidak salah. Itu namanya talwu. Anda merubah persaksian dari salah menjadi tidak salah, atau sebaliknya. Itu merubah persaksian. Atau Anda sembunyikan persaksian tersebut. Saya enggak tahu, padahal Anda tahu. Anda sembunyikan, atau Anda berpaling, tidak mau bersaksi. Anda tahu faktanya, tapi Anda tidak mau bersaksi, tidak mau menyebutkan, menyampaikan. Anda sembunyikan kebenaran. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Maka ketahuilah bahwasanya Allah SWT mengetahui apa yang Anda lakukan. Maka ini peringatan dari Allah SWT. Dalam kita berhukum, menjadi saksi dan sebagainya, hendaknya menegakkan hukum dengan adil. Ya, sekali lagi jangan sampai hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tapi hukum hendaknya sama. Ya, ketika yang salah baik orang yang kaya ataupun orang miskin, orang yang punya jabatan atau tidak, sama. Makanya Allah SWT mengatakan ya dalam surah Al-Maidah, Allah SWT mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah ya, kebencian Anda terhadap suatu kaum menyebabkan Anda berlaku tidak adil. Ya, karena Anda benci kepada seorang kemudian Anda berhukum tidak adil. Atau sebaliknya, karena Anda mencintai seseorang atau mencintai suatu kaum, Anda juga tidak berhukum secara adil. Ya, ini dilarang oleh Allah SWT. Ini termasuk apa? Merubah persaksian, menyembunyikan kebenaran. Sedangkan Allah SWT mengetahui. Allah SWT mengetahui apa yang Anda lakukan, apa yang Anda sembunyikan, Allah tahu. Mungkin hakim yang memutuskan nggak tahu, mungkin orang lain tidak tahu. Anda misalnya bisa merubah fakta, merubah kebenaran menjadi kesalahan, atau sebaliknya kesalahan berubah menjadi kebenaran dengan lihainya Anda berbicara dan sebagainya, atau mencari-cari barang bukti dan sebagainya. Allah SWT tahu. Maka ini sebuah peringatan dari Allah SWT. Apa yang kita lakukan, Allah SWT melihat, mengetahui. Maka jangan merubah, jangan menyembunyikan kebenaran. Hendaknya kita menegakkan keadilan dengan bersaksi dengan persaksian yang benar, ya, tidak persaksian ya palsu. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati oleh Allah SWT. Ini beberapa ayat yang mungkin bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.